Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunus, mahasiswa Universitas Sulawesi Barat, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Jadi sebelumnya terlebih dahulu yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah hukum jaminan, dalam hal ini Nurul Wafika asal SHMKN, dan yang saya hormati dosen penanggung jawab mata kuliah hukum jaminan, dalam hal ini Novita Sari SHMH sebagai dosen penanggung jawab. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai tugas pengganti ujian akhir semester dengan tema privilege atau disebut dengan hak istimewa. Jadi baik, yang pertama yang saya mau jelaskan mengenai pengertian daripada hak istimewa atau privilege. Jadi privilege itu adalah keuntungan atau akses khusus yang dimiliki seseorang atau kelompok tertentu tanpa harus diperjuangkan, dan juga biasa diperoleh oleh karena faktor bawaan atau kondisi sosial seperti historis atau asal usul daripada keluarga, ekonomi, suku maupun gender itu sendiri, ataupun status daripada sosial. Privilege ini tidak berarti tanpa hidup kesulitan, tetapi namun berarti seseorang memiliki lebih sedikit hambatan di bidang lainnya. Nah, itu pengertian singkat daripada privilege atau hak istimewa. Nah, yang kedua itu faktor dari penyebab daripada privilege itu sendiri, yang dimana pertama ekonomi lahir dari keluarga berada, itu contoh, dan pendidikan sebagai akses ke sekolah berkualitas. Dan yang ketiga itu mungkin bisa kita ambil gender, laki-laki atau perempuan mendapatkan perlakuan berbeda. Yang keempat itu ras atau biasa disebut suku, penerimaan sosial dan stereotip fisik, penampilan dipandang lebih profesional atau menarik. Dan yang terakhir mungkin koneksi sosial atau networking yang memiliki relasi dengan orang yang berpengaruh. Itu seperti itu. Jadi selanjutnya yang saya mau jelaskan mengenai jenis daripada privilege. Contoh di bidang ekonomi itu membawa kita untuk bisa kuliah ke luar negeri. Dan yang kedua, gender ini laki-laki lebih dipercaya untuk memimpin, itu salah satu jenisnya. Nah, yang ketiga, pendidikan itu membawa kita untuk bagaimana kemudian mudah dapat pekerjaan. Yang keempat ini ras atau suku, untuk kemudian bagaimana kita diprioritaskan dalam rekrutmen kesehatan. Yang ketiga, akses fasilitas medis terbaik, fisik, penampilan, dan mampu untuk lebih mudah diterima di sosial itu sendiri. Yang selanjutnya itu contoh daripada privilege itu dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu anak dari keluarga kaya dapat tambahan les dan pelatihan, itu salah satu contohnya. Yang kedua, orang dengan kulit putih atau terang lebih sering dianggap bahwa itu lebih profesional. Laki-laki lebih mudah naik jabatan daripada perempuan, itu berbicara mengenai gender. Siswa sekolah favorit lebih dilirik di perusahaan. Yang terakhir, orang depan kendaraan pribadi bebas dari kesulitan transportasi umum. Adapun dampak privilege, dampak positif itu jika dimanfaatkan dengan baik. Yang pertama, dapat membantu orang lain. Yang kedua, mendorong perubahan sosial. Yang ketiga, mempermudah akses daripada kesempatan. Adapun dampak negatif ketika kemudian tidak disadari. Yang pertama,
ketidakadilan sosial, yang kedua diskriminasi, dan yang ketiga kesenjangan ekonomi dan pendidikan. Dan yang terakhir itu timbul stereotip dan prasangka. Jadi selanjutnya itu ini berbicara mengenai cara menyikapi privilege atau hak istimewa. Tentu kita tidak sadari bahwa privilege itu ada. Yang pertama itu tentu kita akan menggunakan privilege untuk hal-hal yang positif, untuk membantu yang menjadi kekurangan. Yang kedua itu jangan menghakimi seseorang yang tidak seberuntung kita. Yang ketiga, dukunglah pemerataan akses kesempatan. Dan yang keempat itu tentu kita akan tidak bersikap empati, bersikap tidak sombong. Sebagai kesimpulan atau penutup daripada materi singkat ini, bahwa privilege adalah keuntungan sosial yang kemudian dimiliki seseorang tanpa perlu berjuang. Dan juga hak istimewa tidak salah, namun menjadi masalah jika digunakan untuk menindas. Dengan memahami privilege itu sendiri, tentu kita akan bisa menjadi pribadi yang lebih empatik, adil, yang peduli sosial. Dan mungkin itulah materi hukum jaminan yang berjudul privilege atau hak istimewa. Poin singkat yang saya sempat jelaskan. Saya akhiri dengan ucapan kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah.